di masjid dengan handphone, di rumah dengan handphone, dalam tandas dengan handphone, tidur dengan handphone, selesai sembahyang handphone yang dikeluarkan, handphone waktu berdiri, handphone waktu berduduk, handphone waktu berjalan. Dengar firman Allah yang berbunyi, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batina. Kumpulan orang-orang beriman yang berzikir mengingat Allah, yang berzikir menyebut nama Allah di waktu mereka berdiri, di waktu mereka duduk, di waktu mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu kumpulan yang direkamkan dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita sekarang bukan berzikir di waktu berdiri, berwasapan di waktu berdiri, berwasapan di waktu duduk, berwasapan di waktu berbaring. Bismikallahum ahya wa amut, raba kesana kemari, yang dicari itu adalah handphone. Kenapa kita sampai diperbudak oleh handphone? Semahal itu ke handphone, sampai dia kacau dan juga sampai dia mencemarkan ketenangan hati kita di dalam masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin baru-baru ini saya dapat cerita daripada saudara kita Nazim. Pada waktu mereka berziarah ke tempat Pak Sumit. Jadi pada waktu itu Pak Sumit minta pelajar untuk berkasidah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Dalam beberapa lantunan kasidah tadi itu atau pengakuan tadi itu kedengaran dengan beliau terisak-isak meneteskan air mata menangis. Kemudian secara serta-merta mengatakan stop, diam. Pelajar pun terperanjat. Bohong semuanya, itu penipuan. Lebih kurangnya lah macam itu dengan ucapannya. Itu tidak betul. Mafi kalbi, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Hakikat yang sebenarnya kereta di sini, istri di sini, rumah di sini, handphone di sini, kamera di sini. Semuanya ada di dalam hati. Kata dia, Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup aku dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dan tiada sesuatu di dalam hatiku kecuali Allah. Nah, kalau seperti itu, kawan-kawan kan terperanjat. Betul-betul heran, pelik bin ajaib. Kenapa Pak Somit tadi itu marah-marah kepada mereka? Mereka kenapa? Tersalahkah? Tersilapkah? Apakah mereka melakukan kemaksiatan dan kemungkaran? Tidak. Tapi pengakuan kata-kata tadi itu tidak betul. Kamu katakan mafi kalbi, tidak ada di dalam hatiku kecuali Allah. Sedangkan hakikat yang sebenarnya berserabuk macam-macam benda yang bertapak di dalam hati kita. Dengar semuanya. Masya Allah tabarakallah. Pada waktu bayi lahir, hari pertama, anak daripada kobrat, anak daripada menteri, anak daripada artis, anak daripada pelakon, anak daripada kiai, anak daripada guru, anak daripada pramugara siapa saja. Ternyata tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Begitu dengan bayi tadi itu lahir, di telinga kanannya kita lantunkan apa saja? Takbir. Di telinga kirinya kita lantunkan qomat. Perhatikan, matikan handphone supaya tidak kacau kita. Saya kaitkan dengan handphone pada malam hari ini. Sebab handphone ini sampai menjadi Tuhan yang disembah selain Allah. Rabbighfir, sa'i, tawab, warham, wa'fu wa tajawaz. Pakai ihram macam ni. Ada kayak yang tak pakai tali bang, maksudnya. Ini jemaah haji nih. Jemaah umroh, kain ihramnya macam tu. Masya Allah, supaya tahu handphone tu terlalu besar, terlalu mengganggu, terlalu merusak. Kita laknat handphone nanti pada hari kiamat. Kenapa kita laknat? Sebab dia kacau ibadah kita. Di waktu ini pakai orang sa'i nih. Tawaf, 3 pusingan yang pertama, Rabbighfir. Ini namanya lari kecil atau lari anak, bahasa kita lari anak. Indonesia sebut lari kecil, bukan lari bapak yang laju. Jadi pada masa lari tadi itu, Rabbighfir, warham, wa tajawaz, amma ta'lam. Puasan tak? Ramai yang macam tu.
Sai WhatsApp. WhatsApp bukan WhatsApp, Sai. Selfie. Waktu sa'i silpian, waktu tawaf silpian, waktu berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Abdul Rasulillah. Assalamualaikum ya khairul anbiya wal mursalin. Ushiduka bi annaka qad ballaghta risalah wa adaital amanah wa nasahatal ummah. Itu mengolok-ngolok. Kalau dengan bahasa orang kita sini, kalau sana sebut kurang asam, kurang garam, bahasa kita sini haram jadah. Di depan Rasulullah nih, awak tak ada rasa segan kah? Tak ada rasa malu kah? Tak ada hati kah? Tak ada perasaan kah? Seketika kita dengan suasana dan detik-detik bermunajat kita di hadapan Allah, yang pada itu dengan kita melantunkan salawat, ucapan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masukkan handphone kita ke dalam kubah bagi Nabi. Oh, jadi paling asal tak ada. Jadi kita selfie. Supaya ada background kubah baginda pada saat ketika kita di masjid. Kalau baginda di hadapan kita, jangankan dengan seumpama baginda atasan kita pun kita tak tergamak melakukan benda-benda negatif seperti itu. Jadi ini suatu nikmat, suatu anugerah, suatu pemberian daripada Allah Jalla wa'ala yang luar biasa. Teknologi canggih yang besar manfaatnya, tapi jangan sampai merusak ibadahmu. Jangan sampai merusak sembahyangmu. Jangan sampai merusak zikir dan komunikasimu dengan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kita jadikan handphone itu lebih besar daripada kedudukannya, lebih besar daripada nilainya. Kalau sampai mengganggu kestabilan dan ketenangan kita berubudiyah, berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Nah, macam itulah kita pada waktu kita di masjid, saat ketika dengan kita melangkahkan kaki kanan kita, pada waktu kita masuk masjid kita langkahkan kaki kanan. Lepas kaki kanan, sembahyang tahiyatul masjid, kiblat ke sana, Allahu Akbar. Selesai 2 rakaat sembahyang, terus dengan kita yang i'tikaf. Allah berfirman, wala zikrullahi akbar. Dan mengingat Allah, menyebut nama Allah itu lebih agung dan juga lebih besar. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Waktu di masjid, Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Sujud. Dalam beberapa kali takbir yang kita lantunkan, kenapa tidak dengan tasbih? Kenapa tidak dengan hasbi rabbi? Kenapa tidak dengan salawat? Supaya semua yang agung dan yang besar itu menjadi lenyap. Jangan sampai dengan perhiasannya, pakaiannya, handphonenya, peralatan komunikasinya. Sehingga besar di dalam hati seseorang, yang agung itu adalah Allah. Yang nampak di depan mata kepala kita dan juga depan mata pandangan hati. Saat ketika dengan kita sedang duduk di rumah Allah Jalla wa'ala. Bukan handphonenya, bukan kameranya, bukan majalahnya, bukan akhbarnya, bukan harakahnya. Hijau tidak, biru tidak, JSB pun juga tidak. Yang agung itu adalah Allahu Akbar. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Jadi betul tak kira-kira pengakuan kita tadi itu dengan semuanya. Jangan sampai keadaan kita yang mendustakan. Pada waktu kita selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat imam di belakang. Imam depan di muka. Sini imam situ. Betul ganggu tak? Sama seperti ini. Tapi kalau saya bagi kecap sini jubah saya kotor. Nah, tak apalah, cukup dengan setakat dengan air saja. Macam itu tuh kotornya sembahyang kita. Kita tak nak kalau sampai baju kita kotor, ini yang putih, jubah yang lawa dan cantik, atau juga dengan tudung dengan kerodongnya,
terkena sambal, kita tak nak datang kemari dengan pakaian yang ternodai seperti itu. Macam itulah juga dengan noda yang menimpa kepada zikir kita, ibadah kita, sembahyang kita. Tambah parah lagi, yang pada waktu di rumah Allah, kalau abang saja datang ke rumah saya, terus main handphone, saya tidak akan berikan tumpuan kepada abang. Mungkin pada suatu ketika saya tak nak jemput lagi abang datang ke rumah saya. Kenapa abang tidak sopan sebagai tetamu di rumah saya? Abang duduk sembarangan, duduk menyendar, tengok sana, tengok sini, main handphone. Ya nanti-nantilah di Mahat Ibnu Sina, Ustaz Nazim di Kolim. Ya, nanti sama-sama Ustaz insya Allah. Saya, ya Ima, akan saya tinggalkan abang. Abang akan balik sendiri tanpa izin. Ya Ima, kalau saya geram sungguh, saya akan usir abang daripada rumah. Dia tak layan kita gara-gara kena handphone. Yang bagikan kesehatan siapa? Yang bagikan rahmat siapa? Yang bagikan anugerah siapa? Yang berikan ketenangan siapa? Allah. Kesehatannya daripada Allah. Anugerahnya daripada Allah. Keampunannya daripada Allah. Tapi kenapa kamu berpaling daripada Allah? Hanya gara-gara kena dengan seumpama handphone. Akan kita kutuk handphone nanti di dalam kubur. Sebab karena dia merusak komunikasi hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Balik office, balik rumah, tengah jalan, dalam kereta, gunakan saja. Kalau nak makan sekalipun, makan saja, tidak mengapa. Tapi jangan pada waktu kita lagi sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Supaya jangan ada yang lebih agung, jangan ada yang lebih besar, jangan ada yang lebih istimewa selain daripada Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Kita lantunkan takbir. Artinya Allah yang maha besar. Maka dengan lantunan takbir tadi itu akan menjadi kecil segala-galanya dalam hidup. Kereta Alphard kita letak di luar. Mercedes kita letak di luar. Jaguar kita letak di luar. Lamborghini kita letakkan di luar. Ferrari kita letakkan di luar. Semuanya kita tinggal di luar. Kita masuk ke rumah Allah hanya dengan membawa sebatang kara. Kenapa handphone dibawa masuk? Pemain bola sepak tidak pernah bawa handphone ke padang. Coba saja kalau dengan kipar. Ini permainan. Masya Allah, tabarakallah, 6-2-2 atau juga 5-3-2. Pernah ada tak? Kena bola jauh di tengah pelakang. Ditendang sama kipar. Maka dengan kipar kena bola masih di tengah. Kipar tengok masya. Oh, tujuh, Ripado, misi. Oh, sudah jadi. Akan kena kutuk. Akan disumpahi. Kata penonton, haram jedah betul tuh.